Halo semuanya, ketemu lagi sama aku Kamia Rahmayanti. Nah, aku hari ini memutuskan buat bikin video lanjutan mengenai pekerjaan waktu aku on duty di offshore. Nah, aku seneng banget kenapa aku bikin video ini. Ada satu komen yang membuat aku semangat. Kalau dia itu ngerasa ada gambaran, terus jadi lebih tahu dan banyak informasi-informasi tambahan mengenai pekerjaan ahli gizi ketika dinas di offshore. Nah, that's why aku memutuskan buat bikin part 2-nya. Nah, gambar yang aku tunjukin ini itu adalah gambaran mengenai lokasi kerja di offshore. Nah, jadi waktu pertama kali aku akan ditugaskan di sana, itu juga pikiran aku tuh macam-macam ya, imajinasinya macam-macam, apakah akan shaking di atas bangunan itu atau enggak gitu. Nah, ternyata waktu saat tiba di lokasinya, ketika sampai di platform tersebut, nah, gak semenakutkan itu, dan itu seperti halnya kantor plus mes yang normal ya, tapi ini memang posisinya di tengah laut. Di situ ada tempat tidur, ada tempat makan, ada kamar mandi, tempat laundry, terus ada juga sarana atau ruangan untuk olahraga, terus ada tempat kerja, ada office. Jadi situ lengkap. Nah, itu juga steady banget ya. Jadi kalau misalnya ada ombak atau ada apa yang nggak begitu besar, itu sama sekali nggak kerasa ada guncangan. Nah, jadi pada tahun 2019 aku 2 kali ke site di offshore, terus tahun 2020 aku 1 kali ke offshore. Nah, bedanya antara yang tahun 2019 dan tahun 2020, yang tahun 2020 ini dalam 7 hari aku pergi ke 2 site, dan itu sangat-sangat pengalaman yang tak terlupakan juga sih. Tahun 2021 ini aku sama sekali nggak ada pergi dinas ke offshore karena pada masa pandemik dari Maret tahun lalu itu persyaratan atau prosedurnya untuk masuk ke offshore atau visit ke offshore untuk pekerjaan seperti aku ini menjadi lebih ketat ya. Jadi ada prosedur yang harus diikutin kayak karantina, terus proses PCR dan lain-lain. Nah, itu lebih dikhususkan untuk pekerja yang benar-benar penting atau esensial yang memang harus tetap berangkat ke sana. Nah, sekilas pekerjaan yang dilakukan yaitu yang pertama pastinya membuat media edukasi gizi dan juga kesehatan, melakukan sosialisasi gizi dan kesehatan, terus melakukan in-house training atau refresh mengenai materi terkait food hygiene atau keamanan pangan, terus melakukan konsultasi gizi, melakukan quality control, terus koordinasi sama dokter dan juga klien yang ada di site di sana, terus melakukan inspeksi dan juga yang pastinya reporting. Nah, ini yang pertama adalah contoh media edukasi gizi dan kesehatan yang pernah dibuat. Nah, biasanya sih aku emang buatnya waktu masih di kantor. Jadi aku kumpulin dulu, aku buat dulu materi-materi tentang gizi dan kesehatan. Terus waktu di site itu aku tinggal ngeprint dan juga pasang di misalnya kalau di sini adalah di akrilik yang ditaruh di meja-meja makan. Terus ada juga yang ditaruh di frame untuk dipajang di ruang makan atau di sudut-sudut yang mudah dibaca oleh para klien. Nah, karena mereka pekerja di sana itu hiburannya ibaratnya cuma makanan, jadi kita harus membuat suasana di ruang makan itu menjadi lebih hidup. Terus kita juga bisa memasukkan unsur-unsur edukasi yang mungkin ketika mereka makan mereka bisa baca-baca terkait informasi tersebut. Nah, yang selanjutnya itu melakukan sosialisasi gizi dan kesehatan. Nah, biasanya aku melakukan sosialisasi gizi ini pada saat meeting pagi, atau kalau misalnya istilah di sana adalah morning meeting atau toolbox meeting. Nah, di situ aku dikasih waktu sekitar 10 sampai 15 menit buat melakukan edukasi terkait gizi dan kesehatan. Nah, materi yang dikasih bisa
macam-macam ya. Tapi untuk pertama kali datang ke site, hal pertama yang pasti aku akan edukasikan kepada pekerja di sana yaitu tentang pedoman gizi seimbang, karena mereka juga masih banyak yang belum tahu terkait pedoman gizi seimbang yang menggantikan slogan Pas Sehat 5 Sempurna. Nah, pada saat sosialisasi gizi itu bisa disisipkan kita melakukan pre dan post test. Jadi itu berguna untuk melihat apakah efektif sosialisasi yang kita lakukan. Terus ada juga biasanya sesi tanya jawab di sana. Jadi kalau misalnya ada pekerja di sana yang mau tanya, boleh ditanyakan mungkin sekitar 2-3 pertanyaan. Nah, biasanya aku juga kasih reward kepada mereka-mereka ini yang bertanya, atau kalau misalnya memang belum ada yang ingin bertanya gitu, aku juga biasanya kasih kuis kepada mereka supaya lebih semangat lagi. Selain melakukan edukasi gizi kepada pekerja, kita juga melakukan in-house training atau melakukan penyegaran atau refresh terkait hygiene sanitasi, keamanan pangan kepada kru catering atau kru perusahaan kita yang ada di sana. Nah, materinya juga bisa macam-macam sih, tergantung kebutuhan juga yang ada di sana. Misalnya butuh penyegaran tentang penggunaan minyak goreng, itu bisa kita kasih. Terus penyegaran tentang cara towing atau proses pencairan bahan makanan beku, itu juga bisa kita kasih di sana. Nah, biasanya waktunya menyesuaikan nih, karena pekerja yang di sana itu bekerja dari pagi sampai malam, dari shiftnya dari jam 7 misalnya jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Jadi aku menyesuaikan dengan jadwal mereka. Biasanya aku mulainya habis isya, atau kalau misalnya ada waktu di sela-sela saat sore itu juga bisa. Selain itu, kita juga melakukan atau membuka konsultasi gizi. Nah, biasanya aku minta tolong sama klien di sana buat diumumin kalau misalnya ada nutrisionis atau aku sedang membuka konsultasi gizi jam sekian-sekian. Nah, biasanya juga aku bukanya malam after dinner. Nah, kalau misalnya ada pekerja di sana yang mau tanya-tanya atau butuh konsultasi, biasanya mereka langsung nyamperin aku. Nih kayak foto-fotonya di gambar ini. Nah, terus sebenarnya konsultasi gizi ini aku nggak sampai buat meal plan secara khusus, karena pada umumnya mereka juga nggak ada masalah kesehatan yang serius ya, pasti karena masuk ke offshore itu juga ketat ya prosedur medical check up-nya dan lain-lain. Jadi lebih ke edukasi mengenai pola hidup sehat, terus porsi makan sesuai anjuran, sesuai kebutuhannya mereka, dan biasanya kita kasih tahu mengenai status gizinya mereka berdasarkan berat badan atau tinggi badannya dia. Nah, hal yang paling penting juga kita melakukan quality control. Nah, selama di sana wajib untuk melakukan quality control. Nah, quality controlnya ini sebenarnya bisa dari berbagai macam aspek ya. Tapi kalau untuk yang di foto ini aku melakukan quality control dari segi suhu makanan dan juga rasa ya. Karena untuk masak aku kan nggak expert, jadi aku hanya memantau atau observasi aja dan melihat apakah misalnya APD yang digunakan sama pekerjanya itu sudah lengkap. Kalau belum harus ditegur. Kalau misalnya untuk nutrisionis, kita biasanya cuma cicip-cicip aja kalau misalnya makanannya udah matang dan siap disajikan. Nah, nyicip-nyicip ini juga jangan banyak-banyak ya. Itu mah namanya bukan nyicip tapi makan. Nah, ini contoh-contohnya. Nah, foto yang di sebelah kiri ini itu aku sedang mengecek suhu benmeri. Jadi benmeri itu alat yang digunakan untuk membantu membuat makanan itu tetap hangat. Jadi itu aku ukur suhu benmerinya supaya makanan yang disajikan itu pada suhu yang aman. Terus karena kita ibaratnya main ke tempat klien ya, pastinya kita akan melakukan meeting atau koordinasi dengan dokter onsite di sana. Biasanya yang dibicarakan yaitu seputar menu-menu yang mungkin bisa membantu para pekerja itu lebih baik ya dari medical check up-nya dan juga sehari-harinya. Nah, biasanya juga ada banyak masukan dari dokter, kira-kira bisa buat edukasi gizi seperti apa, temanya seperti apa, itu bisa koordinasi dengan dokter. Nah, kalau untuk meeting dengan klien secara umum itu biasanya membahas tentang hal-hal terkait operasional, apakah dari catering
kita itu ada yang perlu diimprove atau apakah ada keluhan. Nah, di situ biasanya dibahas dan dibuat tindak lanjutnya akan seperti apa, karena untuk perbaikan kita bersama. Karena secara kalau misalnya di offshore itu para pekerja kan gak bisa jajan, gak bisa GoFood, gak bisa pesan makanan atau beli makanan di tempat lain. Jadi sebisa mungkin terkait rasa makanan, terus menu itu bisa dibicarakan antara klien dan juga tim catering yang ada di sana. Terus job desk selanjutnya ini sebenarnya biasanya juga aku lakuinnya waktu di kantor, yaitu mengukur kandungan gizi makanan. Jadi setiap setiap bulannya akan ada menu planning yang harus aku review, aku berikan graming dan juga kandungan gizinya apa aja, supaya nanti kru di sana atau pekerja di sana itu tahu makanan apa aja yang mereka asup dan berapa jumlah kandungan gizinya. Nah, sebetulnya yang paling penting seperti di foto ini itu adalah media untuk memberitahukan kepada klien atau pekerja berapa sih kandungan gizi pada makanan yang disajikan pada saat itu. Nah, makanya penting untuk meningkatkan kreativitas dan juga media yang praktis untuk membuat informasi gizi terkait kandungan gizi menu makanan yang disajikan. Selanjutnya yaitu melakukan inspeksi. Nah, inspeksi itu inspeksi apa sih yang dilakukan sama nutrisionis? Yang pastinya adalah inspeksi dapur terkait kebersihannya, kemudian perlengkapan masaknya, perlengkapan makannya, apakah masih bagus, masih berfungsi dengan baik. Kemudian inspeksi juga ruang-ruang penyimpanan kayak freezer, chiller, kemudian ruang penyimpanan bahan makanan kering. Nah, itu juga kita cek. Kalau misalnya ada yang nggak sesuai, biasanya kita foto, terus kita masukkan ke dalam laporan supaya segera ditindaklanjuti. Misalnya ada yang expired, tindak lanjutnya apa, segera dibuang. Kemudian kalau misalnya ada sisi-sisi yang kurang bersih, kita berikan anjuran untuk melakukan pembersihan pada saat general cleaning supaya lebih diperhatikan pada sisi tersebut. Nah, setelah inspeksi adalah melakukan reporting. Nah, reporting ini juga penting ya, karena nggak cuma kita datang ke site terus kita melakukan kegiatan di sana, kita harus melakukan atau membuat kegiatan yang kita lakukan itu secara tertulis. Kita mengajukan tanda tangan terkait laporan yang sudah kita buat kepada klien dan juga evidence foto-fotonya supaya nanti hasil pertanggungjawaban dinasnya bisa dilaporkan ke kantor. Nah, mungkin itu aja yang bisa aku share untuk video part 2 ini. Kalau misalnya kalian merasa video ini bermanfaat dan kepo tentang hal lain yang terkait pekerjaan ahli gizi di site pengeboran dan lain-lainnya, bisa bantu aku untuk komen video apa yang kalian pengen tahu terkait pekerjaanku. Nah, kalau misalnya kalian mau buat aku semangat lagi bikin videonya, jangan lupa di like video ini, di komen, di share, dan juga di subscribe channel aku, Familia Satrio. Juga bisa follow ya Instagram aku, namanya sama seperti di channel YouTube-nya. Thank you so much untuk yang udah nonton, semoga bermanfaat.